Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ada yang berbeda. Pada kali ini, dimulai dari sesi ini, saya akan mulai melakukan analisis. Bagaimana cara Anda melakukan analisis untuk melakukan persiapan di uji kompetensi dan P3K keperawatan. Karena tahun sekarang tidak ada soal untuk SKB tahun sekarang. Jadi saya hanya akan melakukan analisa, dan analisa ini terbatas ataupun lingkupnya mulai C3 sampai C6. Ya, artinya soal-soal yang ada di P3K dan Okom ini sudah melalui analisis sebelumnya, dan soal-soal ini pun ini akan sedikit sebenarnya keluar di P3K, tapi kebanyakan akan keluar di uji kompetensi. Tapi saya tidak menjadi masalah, karena kalau di P3K nanti keluar soal seperti ini, Anda sudah terbiasa. Nanti akan saya bagi soal khusus UKOM, khusus P3K, karena supaya Anda lebih lebih fokus. Karena di soal menurut saya soal-soal uji P3K itu lebih mudah daripada soal-soal yang ada di uji kompetensi. Kita lihat, tetapi kalau gawat darurat, ini semuanya Anda konsep apapun nanti soal yang keluar, konsepnya harus Anda kuasai. Marilah kita akan mengacu atau melangkah pada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah, silakan kalau Anda mau baca terlebih dahulu, saya berikan kesempatan. Ingat teman-teman, di uji kompetensi, Anda harus menjawab soal ini dalam waktu 1 menit. Tetapi kalau di P3K, Anda harus menjawab soal dalam waktu 53,7 detik. Nah, itu menjadi perbedaan, ya, menjadi perbedaannya seperti itu. Sementara soalnya sebenarnya tidak ada bedanya kalau kita lihat dari kognitif 3 ke atas, itu tidak ada bedanya. Tapi kalau di P3K ada soal-soal kognitif 3 ke bawah. Misalnya apa itu justice, dan itu seperti itu. Itu kognitif di bawah kognitif 3. Baik, kalau Anda sudah mendapatkan jawaban, silahkan Anda tulis jawabannya atau hafalkan jawaban Anda seperti apa. Akan kita telusuri ini. Soalnya seperti ini, saya akan bacakan soalnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat triase UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis, padahal sudah menunggu selama 30 menit dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Kemudian pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Pilihannya ada justice, veracity, autonomy, beneficient, dan non-maleficent. Bagaimana jawaban Anda? Jawaban Anda bagaimana? Nah, ini adalah tips dari saya bahwa jika Anda menggunakan atau Anda melakukan, ya, saya coba cari sini, mudah-mudahan bisa ngetik ya. Oh, ternyata saya tidak bisa ngetik. Oke, saya pakai pen aja. Kita yang nomor pertama. Perhatikan di sini. Ini kuncinya bagaimana Anda menjawab. Apa yang pertama kali Anda lakukan adalah, ini yang pertama nih. Baca apakah prinsip etik. Jadi pada saat kita membaca soal, karena waktunya hanya 53 sampai dengan 1 menit, ya, 53 sampai 1 menit, maka itu tidak ada kesempatan kita untuk berleha-leha atau bermalas-malasan dalam menjawab. Anda harus dengan cepat. Supaya dia perhatikan di sini soal itu banyak banget, ya memang soal ada sekitar 20 sampai 60 kata, ya. Itu sengaja tuh dibuat soal sampai 20 sampai 60 kata. Itu soalnya dibuat sengaja 20 sampai 60 kata. Supaya apa? Supaya orang yang tidak biasa menjawab
atau tidak biasa membaca itu kesulitan untuk mengartikan sebuah soal. Itu. Nah, setelah Anda dari sini, ini yang pertama dulu pertanyaan, kemudian baru Anda baca kasus. Kasus itu kalau istilahnya vignette, dan baru yang terakhir Anda menentukan pilihan ya, Anda menentukan pilihan di sini. Nah, sekarang kita mulai pada apa yang harus dilakukan. Jadi, apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat? Ingat bahwa dalam keperawatan darurat Anda kenal istilah triase. Triase itu harus dilakukan kurang dari 2 menit. Ya, kurang dari 2 menit. Nanti kita lihat apakah ini mengancam kehidupan, apakah ini harus dikerjakan 5 maksimal response time-nya 10 sampai 15 menit misalnya, atau kurang dari 30 menit, atau bahkan lebih dari 60 menit, atau bahkan bisa 2 jam. Nah, ini juga Anda harus kuasai, karena ada istilah nanti ada emergensi, ada resusitasi, ada urgen, ada semi urgen, dan juga ada istilah non urgen atau false negatif. Anda harus paham konsep-konsep itu. Jadi mungkin nanti silahkan Anda cari lagi dari kasus triase tersebut. Triase warnanya apa itu biasa juga keluar. Baik, kita akan masuk kepada pembahasannya. Coba perhatikan pada Anda bahwa perawat ini mengatakan atau menjelaskan, ini kata kuncinya di sini, perawat menjelaskan bahwa berdasarkan prioritas, ya, prioritas berarti kita berbicara tentang apakah dia mengancam kehidupan atau tidak mengancam kehidupan, sehingga kita berbicara tentang justice, artinya berbicara tentang keadilan, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Itu logikanya sederhana saja. Kalau Anda tidak paham, maka Anda harus paham dulu maksud dari teori justice itu apa, veracity itu apa, autonomy itu apa, beneficent itu apa, normal efficient itu apa. Karena di sana adalah kuncinya. Kalau Anda paham dari masing-masing pengertian, dari masing-masing etik itu akan dengan mudah menemukan itu. Yang pertama adalah baca pertanyaan, kemudian baca vignette, dan ketiga adalah pilih jawaban. Itu langkah yang pertama dan trik yang pertama dari saya. Dan yang keduanya adalah cari kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah berdasarkan tingkat kegauratan. Artinya kita memperlakukan sikap yang adil berdasarkan masa tunggu. Karena di sini ada berbagai menit. Kalau kita lihat di sini menit, ya, ada menit di sini artinya ini urgen saja lah, urgen saja, tidak terlalu bari masih 30 menit kurang masih bisa dilakukan. Ya, itu respon time-nya. Kita lanjutkan kepada nomor yang kedua. Nomor yang kedua perhatikan. Dari mana? Dari mulai di sini dulu, di ujungnya dulu. Kalau ada kalimat paragraf, apakah dilema etik yang dialami perawat? Nah, ini Anda baca dulu. Jadi yang dicari bukan masalah, yang dicari bukan tindakan yang harus dilakukan, tapi yang dicari adalah dilema etik yang mana. Kita lihat satu persatu. Seorang kemudian, tadi langkahnya baca pertanyaan. Oh ya, baca pertanyaan artinya dia menjawab atau mencari tentang etik. Baru kemudian kita lihat bagaimana vignette-nya, bagaimana kasusnya. Kita lihat kata kuncinya. Kita bacakan. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut SKA. Pada saat perawat melakukan TTP, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Nyeri dada mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP. Namun, di sini ada kata namun, keluarga keberatan dan menolak. Ya, keberatan dan menolak. Tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien meninggal dengan tenang. Dilema etik. Nah, teman-teman begini cara menjawab kalau ada dilema etik. Pasien, sudut pandang pasien atau keluarga, ini mata ya. Ini mata pasien, versus atau dan matanya perawat atau nakes. Ini jadi di sini pasien, ini nurse atau perawat ya, perawat. Nah, ini versusnya. Jadi kita lihat dari sudut pandang pasien, dari sudut pandang perawat. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang pasien, menolak duluan kan, pasien dulu baru berbicara tentang perawat. Jadi dari pasien menolak otomatis autonomi
otomatis autonomy. Dan tidak ada jawaban yang terkait dengan otonomi. Jadi langsung kita otomatis ini soal ini yang benar jawabannya. Yang A jawabannya. Kita tidak usah lagi melihat soal-soal yang lain karena sudah pasti. Tidak ada. Berdasarkan kaidah pasien dulu versus sudut pandang perawat atau nurse, itu tidak ada yang di duluannya adalah autonomi. Autonomi ada di nomor E, tapi kan versusnya adalah fidelity dan autonomi gitu ya. Jadi yang A jawabannya. Itu gampang kan? Gampang sekali kalau Anda tahu bagaimana cara menjawabnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kelihatan sekarang Anda pahami dulu maksudnya dengan trik yang ketiga, tadi yang kedua, tiga ya. Yang ketiga lah, itu kalau ada dilema etik Anda menggunakan perawat versus pasien versus sudut pandang nurse atau perawat gitu ya. Kita mungkin sudah jelas ya untuk kasus nomor 2 ini ya. Jawabannya A. Nomor ketiga silakan Anda baca, boleh Anda membaca beberapa saat. Di sini tentu bacanya dari pertanyaan dulu, baru kemudian baca kasus. Yang pertanyaannya, manakah pasien yang perlu mendapatkan prioritas? Ini soal bisa keluar dan selalu keluar di uji kompetensi dan biasa juga keluar di P3K. Jadi ini Anda harus paham satu persatu, paham konsep-konsep bagaimana cara melakukan pertolongan. Itu yang paling penting. Nah, di sini yang dilakukan atau yang diminta adalah mana atau pasien mana yang menjadi prioritas. Jadi kita harus mencari mana nih yang menjadi prioritas. Kita mulai, Anda sudah memiliki jawaban, silakan jawaban Anda disimpan atau Anda mau bersama-sama dengan saya, oke silakan. Oke, kita dengan soal. Pertanyaannya adalah pasien yang perlu mendapatkan pertolongan prioritas pertama. Jadi yang mendapatkan prioritas pertama. Prioritas pertama artinya yang mengancam kehidupan, yang bisa menyebabkan nyawanya terancam. Ya, dengan respon time kurang dari hanya beberapa menit saja. Ya, tidak lebih dari 10 menit. Itu harusnya mengancam kehidupan kalau dibiarkan. Oke, kita mulai. Pasien UGD menerima kunjungan pasien bersamaan, 5 pasien bersamaan. Pasien pertama nenek-nenek yang mengeluh sesak. Kedua, pasien laki-laki dengan riwayat ACS dan mengalami nyeri dada menyebar sampai ke leher dan lengan kiri, acute coronary syndrome. Ya. Kemudian yang ketiga, anak balita dengan suhu 40 derajat dan mengalami kejang tonik klonik. Pasien keempat dan kelima, suami istri yang mengalami kecelakaan di mana sang suami mengalami fraktur terbuka pada mid subtibula tibia kanan, sedangkan sang istri mengalami trauma kepala dan tampak apatis. Maka pasien yang perlu mendapatkan pertolongan pertama yang mana? Oke. Silakan sudah mendapat jawaban. Yang pertama, si ibunya itu nenek mengeluh sesak napas, mengeluh. Artinya pasiennya masih bisa ditolong, masih bisa dibiarkan beberapa saat, mungkin 5 menit lah ya, atau 10 sampai 15 menit. Kemudian pasien ACS nyeri dada menjalar sampai lengan kiri, itu masih bisa 5 menitan, 5 menit. Ketiga, anak balita. Nah ini, ketiga anak balita mengalami kejang. Kejang itu bisa menyebabkan kerusakan. Dan ini tonik klonik. Kejangnya yang benar-benar kejang gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan napas juga, gangguan. Dan keempat dan kelima ini tidak terlalu menjadi masalah. Jadi jawabannya adalah C jawabannya untuk soal nomor 3. Jadi kenapa? Karena anak kejang tonik klonik gitu ya. Suhunya juga tinggi ya, Kenapa tidak ACS? Ini mengeluh yang mengalami nyeri dada menyebar sampai leher dan tangan kiri. Ini memang betul bahwa ini adalah masuk ke emergensi, tetapi mungkin masih bisa ditolong dalam 10 menit ke belakang, 10 menit ke bawah. Tetapi kalau anak ini yang kejang-kejang, ini kita harus segera tolong karena bisa henti napas dan jantung. Oke, kita nomor keempat. Nomor keempat silakan Anda baca. Silakan Anda baca sebentar. Mudah-mudahan kurang dari 20 detik. Anda mau baca kurang dari 20 detik. Usahakan. Baca dulu.
pertanyaan, baru kemudian baca kasus. Dari baca pertanyaan Anda akan mendapatkan mana, apa, atau target apa yang Anda inginkan. Oke, pertanyaannya adalah apakah kategori triase yang sesuai dengan pasien tersebut? Yang sesuai dengan pasien tersebut, seorang laki-laki 35 tahun datang ke UGD dengan keluhan sakit kepala dan tidak bisa tidur. Ini pasiennya masih datang ke UGD keluhan sakit kepala dan tidak bisa tidur. Pasien tampak tidak tenang, mondar-mandir di depan loket triase. Ya, mondar-mandir di depan loket triase. Nah, kemudian dan marah-marah kepada petugas triase karena merasa terlambat dilayani. Jadi kalau masih bisa marah-marah itu pasien artinya belum perlu resusitasi, belum emergensi itu pasiennya ya. Masih ya, jadi pasiennya belum ke emergensi. Jadi resusitasi dan 2 itu sudah belum termasuk. Emergensi tidak termasuk karena masih bisa marah-marah ya. Masih bisa marah-marah, masih bisa ditangani kurang dari 30 menit pasien ini. Ya, merasa terlambat dilayani, perawat riwayat pasien sering mendengar suara yang tidak jelas dan pernah dirawat di fasilitas kesehatan jiwa. Nah, ini orang dengan jiwa, kecuali kalau bunuh diri ini harus segera, tetapi ini pasiennya masih bisa marah-marah ya. Pasien masih bisa marah-marah, jadi kategorinya. Kalau saya jelaskan. Resusitasi itu Anda harus cepat. Kemudian emergensi itu respon time-nya 10 menit sampai dengan 15 menit. Kalau urgen itu kurang dari 30 menit. Kalau semi urgen itu bisa sampai dengan kurang dari 60 menit. Dan non urgen atau negative false itu bisa lebih sampai dengan 2 jam. Jadi kalau kita lihat ini ya pasiennya sebenarnya semi urgen juga bisa sebenarnya, tapi kan ini urgen ya. Jadi jawabannya adalah urgen. Kemudian yang kelima. Nah, ini apa tindakan perawatan pada kasus tersebut? Anda harus bisa melakukan tindakan prioritas. Prioritas Anda harus menggunakan prinsip ABC kalau untuk trauma ya. Prinsipnya ABC, ingat kalau untuk trauma analisisnya adalah ABC. Kita coba baca, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Seorang perawat pre-hospital. Pre-hospital artinya sebelum ke rumah sakit, pasien misalnya di jalan dimanapun itu, menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar, tampak keluar darah dari hidung, mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Ingat, teman-teman, bahwa trauma multiple itu bisa menimbulkan ataupun bisa kita kategorikan resiko terjadinya fraktur basis krani ya, sehingga karena lihat ada rhinorrhea, ada keluar darah dari hidung, kita curiga pasiennya mengalami resiko fraktur basis atau basis krani ya, basis krani. Sehingga apa yang harus Anda lakukan adalah, ingat pendekatannya adalah pendekatan kita adalah apa? Pendekatan kita ABC, airway. Ada usaha bernapas. Jadi walaupun ada usaha bernapas, jadi usaha napasnya masih ada ya, masih ada. Jadi airway-nya, breathing-nya ada. Nah, tanpa keluar mulut masih ada, pergerakan dada masih ada. Tapi karena multiple trauma, maka kita ingat di A itu ada airway. Kalau ada usaha bernapas berarti airway-nya tidak perlu bermasalah. Tapi yang kedua selain airway adalah kontrol cervical. Jadi jawabannya bukan suction karena itu di luar rumah sakit, maka jawabannya adalah tidak membuka airway dulu dengan jaw trace, tidak, karena di sini ada usaha bernapas karena masih ada pernapasan. Kalau pasiennya tampak tidak bernapas, maka tekniknya adalah jaw trace. Maka di sini adalah kita harus memasang semi rigid cervical coral ya. Kalau opa ya di rumah sakit dong gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, bagaimana menganalisis soal-soal yang kemungkinan keluar di P3K dan uji kompetensi keperawatan. Akan saya terus memberikan materi-materi bagaimana cara menjawab soal-soal yang kemungkinan keluar di uji kompetensi dan
di P3K. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.